الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah telah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk melanjutkan generasi berikutnya, generasi penerus, dan untuk memperoleh keturunan. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan Allah telah menjadikan akad nikah sebagai perjanjian yang kokoh. Oleh karenanya terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Allah telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang sebagai pondasi utama di antara hubungan suami istri, dan kedua hal tersebut terwujud dengan rasa yang benar-benar menyayangi, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang-orang yang berfikir. Dan Allah juga berfirman, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah juga telah berfirman, dan rujuklah dan berpisahlah engkau dengan cara yang berbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka para perempuan punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Dan Allah telah menjadikan dan kepimpinan dan tanggung jawab di atas pundak suaminya. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menjadikan laki-laki tanggung jawab, laki-laki pemimpin di atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian lain di atas sebagian yang lainnya. Allah telah berfirman, janganlah kalian menahan rujuk mereka dengan memberi kemudaratan sehingga mereka melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, sesungguhnya telah menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah juga telah berfirman, tempatkanlah mereka para istri yang dicerai dimanapun kalian bertempat tinggal, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyulitkan hati mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seorang mukmin membenci kepada seorang muslim, kepada wanita yang mukminah, yaitu istrinya, jika yang membenci sebuah sikap akhlak dari istrinya, maka ia akan ridha dengan sikap akhlak yang lainnya. Wahai kaum muslimin sekalian, sesungguhnya ikatan pernikahan dan tanggung jawab yang besar dan hak yang harus dipenuhi. Perjanjian ini telah dikumpulkan oleh ikatan yang kuat, dan porosnya juga dengan wali nikah, dengan mahar dan para saksi-saksinya. Dan juga Allah telah membolehkan talak meski asalnya terlarang, dan ia diperbolehkan
jika benar-benar diperlukan apabila untuk menghilangkan kemudaratan. Dan agama Islam pun telah memberikan arahan untuk menuntaskan perahara rumah tangga sebelum terjadinya perceraian. Oleh karenanya, suami diizinkan untuk memberikan petuah atau pendidikan untuk memberikan pelajaran. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk berdamai antara seorang suami sebelum dia menjatuhkan talak, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang dari kalangan keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan, dan jika kedua orang tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Ta'ala berfirman, jika seorang wanita khawatir akan sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka berdua. Jika engkau bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari sikap tak acuh, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Apabila hati kedua suami istri saling membenci dan tidak cocok, dan harapannya untuk bisa bersatu hilang, dan kecocokan sudah tidak dapat diusahakan, maka seorang suami dapat merujuk dengan cara yang disyariatkan dengan melepaskannya dengan cara yang baik. Talak adalah solusi yang terakhir yang dihalalkan akan tapi dibenci. Oleh karenanya, syariat Islam mengajukan untuk rujuk untuk mempertimbangkannya, karena keputusan terakhir berada di tangan suami, dan selama masa iddah wanita yang ditalak tinggal di rumah suaminya hingga 3 kali suci dari haidnya. Hal ini bertujuan semoga Allah mentakdirkan yang lebih baik sehingga mereka berdua lebih bisa berdamai. Jika mereka para suami menghendaki islah perdamaian, maka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Akan tapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai hamba-hamba Allah, tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menjatuhkan talak, yang mana akan menjadi korbannya adalah anak-anak dan orang-orang ketiga yang ikut campur, yaitu keluarga besar, yang mana dapat menghancurkan satu hubungan dan dapat memisahkan orang yang saling mencintai, dan menghancurkan rumah tangga dan menghancurkan keluarga. Talak adalah langkah menuju kegagalan dan pemutus harapan, dan dapat mengundang kesedihan dan kegalauan, dan ia dapat menghalangi tumbuh kembangnya anak-anak dan menjadi sebab mereka terabaikan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai para ayah dan para suami. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya tersebut dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian datanglah yang lainnya dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat yang seperti engkau. Maka berlemah lembutlah kalian dengan para wanita, wahai orang-orang kaum muslimin. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seorang mukmin membenci kepada seorang wanita yang mukminah, yaitu istrinya. Jika yang membenci sebuah buah sikap dari akhlak istrinya, maka ia akan ridha dengan sikap akhlak yang lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu untuk menyusahkan wanita dengan jalan yang dipaksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang pantas. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena kemudian engkau tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه وأعطى كل نفس هداها نحمده حمدا كثيرا لا يتناهى ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها. Wahai hamba-hamba Allah, pernikahan termasuk faktor terbesar yang menumbuhkan seorang dan serta juga membentengi seorang dari kesalahan. Maka carilah wanita yang baik agamanya dan berhati-hatilah kalian dari wanita yang cantik parasnya namun buruk akhlaknya, dan ketahuilah wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk pula, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, karena agamanya. Maka hendaklah kalian pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kalian akan merugi. Wahai manusia sekalian, talak adalah solusi jika keselarasan dan kecocokan tidak lagi bisa dicapai karena tabiat dan sifat yang sudah bertentangan. Maka bertakwalah kepada Allah, janganlah menjadikan perceraian sebab dendam dan menjadi pemutus tali cinta dan silaturahmi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya, atas yang kalian. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan seorang laki-laki, dia menjadi pemimpin di keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawab atas mereka. Dan ingatlah para wanita adalah merupakan tanggung jawab kalian, dan sesungguhnya Allah telah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Janganlah kalian hinakan mereka. Sebagaimana Al-Miqdad bin Ma'din radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah berkhutbah di depan manusia dan beliau memuji dan menyanjung Allah, dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengan berbuat baik kepada para wanita dan berbuat baik kepada ibu-ibu kalian dan kepada anak-anak perempuan kalian dan bibi-bibi kalian. Nabi SAW bersabda dalam Haji Wada, beliau bersabda, ingatlah, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Mereka ibarat tawanan di sisi kalian, dan kalian tidak memiliki sesuatu apapun dari mereka selain yang tersebut, kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji secara nyata. Jika mereka melakukannya, maka jangan ditemani mereka tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dan jika mereka taat kepadamu, maka janganlah mencari persoalan untuk menyakiti mereka. Dan ingatlah bahwa bagimu atas istri-istrimu adalah hak, dan sebaliknya bagi istri-istrimu atasmu merupakan hak bagi mereka. Hak kalian yang harus mereka penuhi ialah tidak memberikan izin kepada orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian, dan tidak memberikan izin kepada orang-orang yang tidak kalian izinkan, yang tidak kalian sukai untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Ingatlah, hak mereka yang wajib kalian penuhi ialah kalian harus berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian maupun serta makanan. Dari Nabi SAW bersabda, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sikap curang terhadap hak 2 orang yang lemah, anak yatim dan istri. Wahai saudariku muslimah, sungguh membangkang dan bersikap buruk kepada suami dan menyebarkan rahasia rumah tangga dan tidak menunaikan tanggung jawab dengan baik dan terpengaruh dengan keburukan di sekitarannya, baik itu di media sosial, ini merupakan sebuah kegagalan yang akan merobohkan rumah tangga kalian dan dapat mencerai-beraikan keluarga serta meninggalkan jejak pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kalian. Maka bertakwalah kepada Allah perihal rumah tangga dan suami kalian. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan dan betul-betul menjaga kemaluannya,
dan taat kepada suaminya, maka dikatakan wanita yang memiliki sifat mulia ini masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja engkau suka. Wahai para manusia sekalian, merusak hubungan suami istri dan menanamkan fitnah dan menyalakan api kebencian serta dapat menyulut terjadinya perpisahan dan perceraian antara keduanya, ini merupakan perbuatan yang diharamkan yang menjadi keburukan bagi pelakunya. Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami seorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Wahai saudariku muslimah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah bahawa pernikahan adalah sumpah yang berat, maka janganlah menyiapkan perceraian tanpa sebab yang dibenarkan. Rasulullah SAW telah bersabda, wanita mana saja yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga. Dan wahai manusia sekalian, kesabaran merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang terbaik dan ketaatan yang mulia. Maka bersabarlah, maka maafkanlah bagi siapa saja yang berbuat buruk kepadamu. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kesabaran adalah kunci dari semua solusi, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang diberi balasan tanpa batas. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. اللهم ألهمنا الصبر ووفقنا للصفح والعفو وكظم الغيظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.